Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu, emakmu menyuruh engkau menyembah berhala, mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan patuh pada orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaul dengan Kalau ada ayahnya menyuruh dia menyembah patung berhala, apakah anak wajib patuh? Tak boleh mensyirikkan Allah. Tapi bergaul dengan orang tua dengan baik, hukumnya wajib. Jangan lawan orang tua. Nabi Ibrahim ayahnya kafir, musyrik, tapi kata Allah Ta'ala, berbakti engkau kepada orang tua. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku mintakan ampun engkau kepada Allah, karena Allah mengabulkan doa-doaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Semua yang hadir ini diampunkan segala dosa-dosanya. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah empat mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hutang tak lunas. Semua yang hadir ini yang susah-susah dilapangkan Allah hatinya. Yang kebun karetnya 1 hektar menjadi 2, yang rumahnya 1 menjadi 2, yang bininya 1 tetap 1 sampai mati. Saya mancing aja. Saya tengok ibu ini udah susah hati, bapak ini pula terlalu semangat. Semuanya insya Allah selalu dalam ridho dan ampunan Allah. Amin ya Rabbal. Ada anak muda tunas muda merantau ke Jakarta, kaya raya, duitnya banyak, jalan di aspalnya, mau? Setelah itu dibukanya diskotik, mau? Ada anak muda tunas muda merantau ke Surabaya, duitnya banyak, mau? Setelah pulang dibukanya tempat main biliar judi, mau? Tapi beruntungnya orang tunas muda, 1 di antara anak muda dari tunas muda, setelah pulang dibangunnya pondok pesantren Bidayatul. Tunggu, tepuk tangannya, tunggu. Dibangunnya pesantren Bidayatul Ulum. Inilah keberkahan yang luar biasa. Maka kita syukuri nikmat ini kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Siap mendukung pesantren Bidayatul Ulum? Siap mendukung pembangunan masjid 40 meter kali 40? Mana buktinya? Kotaknya terlalu kecil. Infak dan wakaf pembangunan masjid pondok pesantren Bidayatul Ulum Jambi terlalu kecil. Sementara duit yang mau masuk siang ini 4 miliar, betul? Dari bunyi amin macam tak yakin. Yang mau saya tanyakan, pesantrennya mana? Di sana. Lokasi. Yang satu menunjuk ke sana, yang satu menunjuk ke sana. Yang penting ada, betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ada orang tunas muda membangun rumah yang megah, rumah yang mewah, 3 lantai, keramiknya diimpor dari Spanyol, lantai kamar mandinya luar biasa, semua tamu yang masuk ke dalam macam menengok kucing Anggora. Begitu orang tunas muda mati meninggal dunia, ada di dalam rumah itu yang mau dijadikan tempat liang lahatnya? Ada. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar? Tidak ada yang mau ikut kita masuk ke liang lahat. Bapak kalau tak percaya, sekarang saya tanya ibu nih baik-baik. Ibu jawab dengan jujur ya bu. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau bapak nih mati, ibu mau ikut? Jawaban yang sangat jujur. Bapak akan mati sendiri, masuk ke liang lahat sendiri, ditimbun sendiri sebagai santapan cacing tanah. Kebun sawit tinggal, kebun karet tinggal, kebun apa ini? Pokok pinang tinggal. Yang kekal abadi hanya sodakoh. Apa pula soman? Sodakoh untuk membangun masjid. Sebetulnya kalau dia tidak habis, itu namanya wakaf. Aku wakafkan tanah ini 2 hektar untuk pembangunan pesantren Bidayatul Ulum tunai. Aku terima, kata Ustadz Paino. Maka jadilah tanah itu jadi tanah wakaf. Untuk apa tanah seluas jauh mata memandang? Untuk apa tanah lebar-lebar? Tanah akan tinggal. Tanah wakaf Bidayatul Ulum, anak-anak belajar dari pagi, siang dan malam mengaji, menghafal Quran. Itulah yang akan mengalir kekal abadi sampai hari kiamat. Yang percaya silakan, yang tak percaya tak apa-apa, mati tetap dimakan cacing tanah. Percaya ibu cakap saya? Tak percaya tak apa-apa, tengok aja nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sambutan orang tunas muda. Sampai saya kemari tadi disediakan kursi cantik. Kalau sampailah aku duduk di atas kursi itu tadi macam Fir'aun. Alim ulama tua-tua duduk di bawah. Ustadz Abdul Somad dengan gayanya, lalu dipoto dimasukkan ke Instagram, lalu orang pun komen, Abdul Somad sok mantap. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan penghormatan yang luar biasa. Di atas meja itu tadi makanan, oh mantap-mantap, semua berbungkus plastik supaya jangan sampai dihinggapi lalat. Para alim, para ulama, para kiai, tuan-tuan guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, karena kalau kusebutkan satu-satu sampai maghrib baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tengoklah lucunya anak-anakku kecil-kecil sudah pakai jilbab. Tengoklah lucunya anakku ganteng-ganteng pakai batik kecil-kecil. Tapi masa depan mereka ini ya Allah ya Rasulullah, ancamannya narkoba, ganja, sabu-sabu, aliran sesat, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, drama Korea, film India, parabola. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak kita ini, yang lucu-lucu ini. Yang bisa menyelamatkannya tinggal satu, pesantren Bidayatul. Siap memasukkan anak ke pesantren? Sudah kusampaikan ya Allah, kalau orang tunas muda tak juga memasukkan anak ke pesantren, inna lillah wa inna ilaihi.
Siap-siap anaknya jadi pecandu narkoba, siap-siap anaknya menjadi penjahat, siap-siap anaknya menjadi pemabuk. Mau bapak ibu punya anak pemabuk? Dikandung 9 bulan 10, ditunas muda mengandung masih 9 bulan 10 hari. Aku bertanya, serius ini? Di tempat lain mengandung sekarang, nikah Januari, lahir April. Pas ditanya, kok cepat betul? Ini edisi minimalis. Disusukan anak selama 2 tahun. Susukan anak Anda ASI eksklusif 6 bulan lamanya. Itu diskon guys. Aslinya menyusukan anak 2 tahun. Otaknya cerdas, tulangnya kuat, terhindar dari penyakit osteoporosis, tenaganya berotot luar biasa, imun badannya kuat, jauh dari penyakit menular. Susukan anak, dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, dilahirkan dengan tetes mata, keringat dan air mata, berurai darah sampai nyawa jadi taruhan. Kalau hanya besarnya cuman jadi pecandu narkoba, tidak ada harapan masa depan. Batang kayu sudah lapuk, akar-akarnya sudah busuk, ranting-rantingnya sudah patah, tapi masih ada satu harapan. Apa harapannya? Tunas muda. Tapi tunas muda ini pun sedang dikejar. Tunas muda yang hijau sedang dikejar oleh ulat sambil menyanyi-nyanyi menyerang ke atas. Apa kata ulat? Pucuk, 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 pucuk. Pucuk ini mesti kita selamatkan, Pak. Mesti kita selamatkan, Bu. Adapun Ustadz Abdul Somad ini sudah tua. Dia tidak lagi tunas muda. Lahirnya 1977, sekarang sudah tahun 2022. Umurnya sudah 45 tahun. Siapa saja yang lewat umur 40 berarti sudah tua. Malaikat maut sudah mengintai-intai. Kami tadi waktu mau berangkat, pas pulangnya lewat ada orang meninggal. Saya bilang sama Bang Ican, Ustadz Dahrizal Dahlan dan Haji Robert dalam rombongan, nampaknya malaikat maut mengikuti kita dari belakang tadi. Tidak ada yang tahu tak kapan kita mati menghadap Allah. Maka serahkanlah tanah. Setelah Ustadz Somad ceramah di Tunas Muda, kata Ustadz Paino, nanti ketika udah pulang saya, besok saya pulang ke Riau. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Sesudah Ustadz ceramah di Tunas Muda, banyaklah orang mewakafkan tanah. Saya wakafkan tanah yang ada di sana. Tanah siapa, Pak? Entah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tak kayo, Pak Ustadz. Tanahku dah ada, Pak Ustadz. Yang tidak bisa mewakafkan tanah kasih batu bata. Setuju? Tak sanggup kasih batu bata, batu kerikil. Batu kerikil dah ada. Batu apa lagi? Jangan batu cincin. Pasir, kasih pasir agak 3 truk. Pasir tak bisa, mati aja lah. Apa guna kita hidup di dunia yang sementara ini? Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersedekah membantu pesantren. Bukan kau yang membantu pesantren. Pesantren ini andai tidak dibantu pun dia tetap akan tegak berdiri. Kitalah yang minta syafaat dari pesantren. Dengan berdirinya pesantren mengalir pahalanya pagi, petang, siang dan malam kepada orang yang berwakaf tanah, kepada orang yang membantu masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, itikaf, tarawih, sampai hari kiamat mengalir lapang alam kubur, terang benderang alam barzah. Di padang mahsyar mendapatkan tenda dan naungan. Hebat doa orang Tunas Muda. Dipasang tenda takut kepanasan, rupanya awan mendung datang menaungi. Luar biasa. Dipasang karpet tak cukup, duduk orang di atas karpet rumput hijau juga. Luar biasa. Masya Allah, kabul doa orang Tunas Muda.
Tapi biasanya kalau ceramah Abdul Somad tentang pembangunan pesantren, itu langsung kotak-kotak sedekah, kotak wakaf bertebaran. Di Tunas Mudo rupanya mereka tidak pakai kotak, langsung transfer banking ke nomor rekening berikut ini. Aduh, tabligh akbar pesantren Bidayatul Ulum sekaligus peletakan batu pertama Masjid Pondok Pesantren Baitul Ulum. Siapkan infak terbaik Anda. Tak ditulis nomor rekeningnya berapa nomor rekeningnya Ustadz Peno, biar kita umumkan ke jamaah. Memang ceramah Abdul Somad di Tunas Mudo, tapi orang-orang Jambi yang ada di Malaysia, yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Makkah menonton acara ini melalui channel Ustadz Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Berapa nomornya Ustadz Peno? Minjam handphone Ustadz Peno, nanti saya balikkan. Kirimkan segera Bank BNI, namanya Pondok Pesantren Bidayatul Ulum, bukan nama pribadi Ustadz Paino, namanya Bidayatul Ulum Jambi. Nomornya 30969604777. Ada lagi satu lagi, Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, nomornya 715-363-9862. Itu saja dulu, nomor jangan banyak-banyak, nanti jamaah lupa akhirnya tak mengirim. Kotaknya naikkan satu ke atas. Ini banyak ikan-ikan paus di atas, ikan-ikan paus, ikan-ikan hiu. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Nanti di padang mahsyar panas terik. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai kepala. Tapi ada orang yang tenang, tidak kepanasan. Kenapa? Karena dia bernaung di bawah sodakoh. Apa pula somad? Bernaung di bawah sodakoh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mana panitia? Kotak ini tak bisa ditinggal begini panitia. Berjalan kalian gini. Yang tak ngeluarkan duit agak pukul-pukulkan sedikit. Begitu dia. Nah ini panitia ini nampaknya belum kena briefing ini. Pesantren Abdul Somad tidak pernah ceramah mengambil duit orang Jambi untuk pesantren di Riau. Itu bukan cara Abdul Somad. Abdul Somad tak pernah tabligh akbar dimanapun, di Sulawesi, di Makassar, di Banjarmasin, mengambil duit orang dibawa ke Riau. Bukan begitu cara Abdul Somad. Duit orang Jambi untuk membangun pesantren di Jambi. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa tiba-tiba Ustadz Somad tadi bersolawat? Karena begitu menengok kotak ini langsung ada orang yang jantungnya langsung tak normal. Menengok kotak itu juga. Nah itulah maka aku bawa bersolawat. Rupanya pun kotaknya dekat pula ke aku. Ustadz Somad itu ceramah aja tuh, tak ada dia yang ngasih untuk pembangunan masjid. Aku pun ingin juga dapat amal jariah, maka 1 perak 2 perak masuk juga lah ke dalam. Inilah ceramah yang paling berkesan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, tabarakallah, kita intip ada pati murah bawa golok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ada ibu-ibu kebun karetnya luas, kebun sawitnya lebar. Setiap panen dapat duit beli cincin, dapat duit beli gelang, dapat duit beli rantai, dapat duit gelang kaki, dapat duit rantai, dapat duit anting. Begitu meninggal dunia, habislah emas itu untuk modal laki berbini lagi. Sumbangan dari Haji Robert 100 sak semen. Doakan Haji Robert panjang umur, sehat badan, amalnya mengalir sampai hari kiamat, anaknya tahan di pesantren, istrinya tahan pula berpisah dengan anak. Yang paling penting istiqomah iman dan Islam. Kotaknya jangan ditumpuk. Kotak itu gunanya disebar. Satu orang bawa kotak ke belakang berjalan, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 berkeliling. Kalau untuk ditutup bagus dari tadi ditumpuk. Macam mananya panitia Bidayatul Ulum nih, pecinya saja yang merah, darahnya pucat. Dibawa begini berkeliling, Pak, isi Bu, menyelamatkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua untuk menyelamatkan umat. Berdiri masjid tegak berdiri, inilah yang akan menyelamatkan dari neraka jahanam. Kita semua akan selamat insya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Kalau mau mati selamat husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah, maka mesti banyak-banyak bersodako. Awak suruh sodako, solawat kata dia. Awak ajak sodako, solat kata dia. Awak giring sodako, somat kata dia. Kalau mau mati husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha, kata Nabi, bukan kata Abdul Somad, maka banyak-banyak bersedekah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak kita yang dulu kita azankan waktu lahir, Bapak dulu waktu anaknya lahir udah diazankan Pak? Ibu waktu anaknya lahir udah diazankan Bu? Bukan ibu mengazankan, yang mengazankan ayahnya. Itulah maka dicari ayah yang soleh-soleh. Jangan sampai dia tak pandai azan, disuruh mengazankan anak, dibisikkannya pula, nanti ku belikan kau sawit 3 hektar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menetes air mata saat mengazankan anak. Apa yang dibayangkan laki-laki waktu mengazankan anak? Saat kau bayi, saat kau lahir, aku yang mengazankan ke telingamu la ilaha illallah. Nah, saat aku mati nanti, aku ingin kaulah yang membisikkan ke telinga ayah la ilaha illallah. Ustaz tanya ke anak Ustaz yang kecil-kecil, yang imut-imut, yang lucu-lucu, tunas-tunas muda. Nanti kalau ayah kalian mati meninggal, mau kalian mengazankan, membisikkan ke telinganya la ilaha illallah? Mau? Yang mau maju ke depan satu orang. Ustaz hitung sampai 3, maju satu orang. 1, 2, 3, maju satu orang. Sini nak, sini. Ustaz ini baik, Ustaz ini bukan radikal. Berdiri sini. Wah, kameramen foto lah kami. Azan dulu, Ustaz mau dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap suaranya. Nampaknya kurus kecil. Jangan lihat dari casingnya, yang penting signalnya. Nanti kalau orang tuamu sakit, kalau orang tuamu tak sembahyang ke masjid, kalau orang tuamu tertidur, bisikkan la ilaha illallah ke telinganya ya. Ya? Macam mana bunyi la ilaha illallah itu? La ilaha illallah.
Pelan-pelan. La ilaha illallah. Ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Masya Allah. Inilah tunas muda. Maka dia mesti dikasih hadiah. Dikasih hadiah duit 75.000. Duit khusus. Ini duit betul, bukan duit ecek-ecek. Nah, kenang-kenangan. Siapa namanya? Hah? Ilham. Kameramen kami pun Ilham juga namanya. Masya Allah, anak soleh, luar biasa. Duduk balik nak. Luar biasa. Ananda Ilham. Mudah-mudahan menjadi mujahid fisabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula besok subuh laki ibu tak ke masjid, langsung ibu bisikkan la ilaha illallah, langsung terbangun. Aku belum mati lagi, kata dia. Kau pun mau cepat aja aku mati, mau kau ambil kebun karet yang 5 hektar tuh, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti yang membisikkan ke telinga kita adalah anak-anak kita macam Ilham. Dibisikkannya la ilaha, sekali la ilaha illallah, sampai mati la ilaha illallah, di surga la ilaha illallah, bersama Rasulullah la ilaha. Ustaz Somad ini kalau ceramah takut kami mendengar suaranya. Suaraku sebetulnya lembut, mikrofonnya mantap. Betul. Kadang di tempat lain kita ceramah menggelegar tak kedengar. Kadang kita berceramah yang ada terdengar. Tapi di Tunas Muda ini luar biasa. Apa nama penyewaan sound systemnya? Jangan-jangan penyewaan lagu dangdut nih. Hari ini dia dihijrahkan insya Allah. Coba bawa satu kotak tuh kemari bang. Kita mau tes isinya banyak, duit berapa? Kita pejam mata, pegang. Melompat pula dia. Tengok ya. Ini bukan sulap. Karena tukang sulap sekarang sedang dikejar-kejar sama dukun. Dukun pula melapor ke polisi. Pak polisi sedang pening kepala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok berapalah duit yang paling banyak. Allahu Akbar. Tiga kali ya. Allahu Akbar. Oh, ada peningkatan. Allahu Akbar. Bawa lah, sakit jantungku nengoknya. Itulah yang akan menolong nanti di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu harta tak bisa menolong, wala banun. Anak bini tak bisa menolong. Yang bisa menolong hanyalah sedekah. Tuan Guru Solahuddin dari Pondok Pesantren Kumpe Darut Tauhid. Beliau sudah menyelamatkan anak-anak Jambi dari aliran sesat. Mudah-mudahan Tuan Guru tolong Solahuddin panjang umur sehat badan. Mereka ini sudah hidupnya nyaman, tenang, tapi mau membuka pondok pesantren, bersusah-susah, berpayah-payah karena mereka ingin dapat amal jariah. Kita bukan Tuan Guru, kita bukan ustadz, kita bukan profesor, kita bukan kiai, tapi kita bisa dapat amal jariah. Mau dapat amal jariah? Caranya solawat juga lagi. Solawat bagus, dekat kita dengan Nabi. Mau dipuaskan juga bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi
وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Apakah anak pesantren bisa kuliah di Amerika? Bisa, karena di pesantren belajar kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris. Insya Allah anak kita ini nanti menjadi menteri Kominfo. Dari kecil dia udah meliput ceramah Ustaz Somad. Kira-kira anak pesantren Bidayatul Ulum ini nanti bisa tak jadi polisi? Anak Bidayatul Ulum nanti bisa tak jadi tentara? Hayya 'alas shalah. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum. Tak ada orang mau ke masjid. Tapi begitu ada yang azan, hayya 'alas shalah, yang azan Kapolda, polisi tamat pesantren. Kira-kira ramai tak masjid? Semua Kapolres sama Kapolsek langsung datang. Siap! Penting tak anak pesantren masuk polisi? Penting tak anak pesantren masuk tentara? Kita doakan anak-anak pesantren tamat dari Bidayatul Ulum, jadi polisi, jadi tentara, TNI Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Amin. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana asik mandi hujan aja, Angkatan Laut. Habis waktu, cepat betul waktu berlalu di Tunas Mudon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gara-gara Ustadz Somad datang, entah berapa batang lah pokok karet kena tumbang. Gara-gara Ustadz Somad datang, rusaklah jalan-jalan. Gara-gara Ustadz Somad datang, saya tidak mau kedatangan saya menimbulkan musibah. Apakah kedatangan Ustadz Abdul Somad datang membawa rahmat atau laknat? Kedatangan Abdul Somad membawa rahmat atau laknat? Insya Allah mendatangkan rahmat. Amin ya Rabbal. Benarkah puasa orang yang jahat dengan tetangga tidak diterima Allah? Ini nanya apa curhat? Suatu ketika waktu Nabi sedang berceramah, kalau sedang pengajian turun rahmat Allah. Tapi saat itu kata Nabi, rahmat tak turun. Kenapa rahmat tak turun? Karena ada orang yang memutuskan silaturahim dengan keluarga, dengan tetangga. Ini kalau ada yang berkelahi, ambilkan kertas makcik, jangan sampai makcik itu berjalan, panitia kau akan kemari. Kalau sampai ada yang bermusuhan dengan tetangganya, kalau ada yang berkelahi sampai putus silaturahim, maka tak turun rahmat ke Tunas Mudo. Jangankan puasa, jangankan sholat, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Walaupun sholatnya banyak, walaupun puasa sunatnya banyak, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Mudah-mudahan yang berkelahi yang putus silaturahim menjadi tersambung lagi dengan tabligh akbar ini. Amin. Mudah-mudahan yang selama ini berkelahi dengan tetangga, sekali saja tetangga tuh kalah salah, keluar dari mulutnya kebun binatang. Sekali saja orang silap salah, langsung caci maki, sumpah serapah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, tidak Allah kabulkan doanya. Puasa orang jahat yang kepada durhaka pada orang tua. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama al-isyrak, mempersekutukan Allah. Ada orang Tunas Mudo mempersekutukan Allah. Ada orang Tunas Mudo menyembah pokok kayu.
Ada orang tunas muda datang ke dukun. Ada orang tunas muda minta kepada tuyul. Alhamdulillah sudah bersih dari syirik. Uququl walidain, dosa besar yang kedua, durhaka kepada orang tua. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian jadi anak yang berbakti pada orang tua. Anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, menjadi orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati orang tua. Amin ya rabbal. Dosa besar yang ketiga, syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Apakah jenazah ini baik? Baik, dia tak pernah sembahyang. Apakah jenazah ini baik? Baik, dia tak pernah mau datang pengajian. Saya belum pernah memberikan kesaksian baik kepada orang yang tak saya kenal. Kalau saya ditanya, dan saya tak pernah menjebak jamaah, tak pernah saya menanya jamaah, apakah jenazah ini baik? Tak pernah saya tanya. Saya kalau ditanya, apakah jenazah ini baik? Aku tak tahu. Tapi kalau orang itu datang ke majelis pengajian, menyumbang untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid, maka saya bersaksi sebelum ditanya, aku bersaksi bahwa orang itu adalah orang baik. Jangan beri kesaksian palsu. Apakah wajib patuh dan taat dengan orang tua yang tak sholat? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu, emakmu menyuruh engkau menyembah berhala, mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan patuh pada orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaul dengan Kalau ada ayahnya menyuruh dia menyembah patung berhala, apakah anak wajib patuh? Tak boleh mensyirikkan Allah. Tapi bergaul dengan orang tua dengan baik, hukumnya wajib. Jangan lawan orang tua. Nabi Ibrahim, ayahnya kafir, musyrik, tapi kata Allah Ta'ala, berbakti engkau kepada orang tua. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku mintakan ampun engkau kepada Allah, karena Allah mengabulkan doa-doaku. Maka istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim untuk ayahnya itu hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas ayahnya itu musuh Allah, maka dia berlepas diri. Kita tak boleh melawan orang tua, walaupun tak seagama, walaupun dia mabuk, walaupun dia pecandu narkoba. Kalau ada orang tua jangan dilawan, laporkan saja ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau ada orang tua yang tak sholat, ingatkan kepada alim ulama. Ustadz Somad, ayah saya tak sholat. Jangan kau ceramahi, serahkan saja sama Ustadz Somad. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, sehat, tak kurang apapun, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Hai bapak-bapak yang tak sholat, ini bukan kenakalan remaja, ini kenakalan orang tua. Tunas mudo, yang mudo-mudonya bagus, yang tua-tuanya busuk. Dulu yang tua-tuanya jahat tapi udah mati. Ini yang sekarang, ini yang baik-baik semua, insya Allah. Ibu, kalau suaminya belum sholat, doakan suaminya supaya dibukakan pintu hidayah ya Bu. Kalau sudah didoakan tak juga terbuka, doakan supaya terbuka pintu liang lahat. Diaminkan ibu tuh pula. Memang ibu sudah siap jadi janda? Jangan Bu, doakan supaya abang tuh sholat. Jangan ibu marah-marah, nanti ibu cepat tua. Ibu nyanyi aja pelan-pelan. Walaupun hidup 1000
tahun kalau tak sembahyang bang, apa gunanya bang mabuk sakau. Mudah-mudahan suaminya yang belum sholat setelah mendengar pengajian Ustadz Somad sholat. Macam mana mau sholat dia tak datang? Gara-gara dia tak datang tapi ibu datang, ibu doakan, doanya makbul. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apakah wajib taat kepada pemimpin seperti camat, datuk kepala desa, Pak RT yang sudah mengingkari janjinya? Dulu kepada masyarakat kampanye banyak janji manis, sekarang rakyat menangis, minta bantuan mengemis, ingin peduli pada ekonomi rakyat, perhatian peduli pada agama, tapi setelah 3 tahun berjalan semua janji palsu. Tolong Ustadz beri kami ilmu untuk menyikapi pemimpin yang model begini nanti Pak Ustadz. Semua akan berakhir. Tidak boleh masuk lubang yang sama 2 kali. Akan datang jangan dipilih lah. Jelas. Masyarakat ini banyak yang pikun. Kalau udah dikasih serangan fajar pagi lupa. Makanya ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Duitnya haram, jangan ambil. Tapi kata Ustaz tadi boleh diambil. Ambil duitnya, masukkan ke kotak pembangunan masjid Pondok Pesantren Bidayatul Ulum. Jangan duit itu dibelikan nasi, nasinya sepiring jadi darah, darahnya jadi daging, dagingnya masuk api neraka jahanam. Dibelikan ke bakso, baksonya kena ke lidah, lidahnya baca doa, doanya tak makbul. Dibelikan ke mie ayam, kasihkan ke anak, naik darahnya ke jantung, naik ke otak, otak anak rusak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Jangan makan duit haram, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Yang lalu biarkanlah berlalu. Apa boleh buat, nasi sudah jadi tai ayam. Cerita bubur juga lagi. Ustadz UAS, UAS tuh udah Ustadz. Ustadz UAS kata dia. UAS tuh artinya Ustadz Abdul Somad. Jadi kalau dipanggil Ustadz UAS, Ustadznya 2 kali. UAS tuh bukan nama saya. UAS tuh singkatan dari Ustadz Abdul Somad. Nama lengkapnya ditulis sepanjang-panjang, hampir 2 meter. Saya muliakan, tolong Ustadz jelaskan tujuan manfaat dari juleha. Juleha itu juru sembelih halal. Bagaimana cara menyembelih kambing yang betul? Uratnya mesti putus, urat makan, urat napas, wajdain ada 2 urat, 4 nih mesti putus, pisaunya mesti tajam. Saya ini penasehat juleha. Apakah ayam yang selama ini dipotong itu mati karena disembelih atau karena mati tertimpa? Jam 5 subuh ayam dipotong, yang motong sambil merokok, handphonenya di sini. Ya sebentar ya, sebentar. Entah baca doa entah tidak. Dimakan ayam, yummy. Padahal potongnya tak betul. Maka undanglah juleha, juru sembelih halal. Kami di Riau sudah mengundang untuk penyembelihan hewan kurban. Ustadz Dahrizal Dahlan, Ustadz Ican juga termasuk anggota juleha. Anda mau selamat, kami perempuan nih Pak Ustadz, penting juga ikut kursus untuk menyembelih bapak. Jangan, ibu tak perlu ikut. Tapi ibu kan punya anak laki-laki. Nanti anak ibu perempuan boleh menyembelih? Boleh. Sembelihannya halal? Halal. Mana tahu di rumah suami tak berani menyembelih, abang motong, aku takut. Anak tak berani, bapak tuh tak berani, ibu potong. Ibu Juleha namanya. Siapa nama ibu? Nama saya Juleha. Kepanjangannya juru sembelih halal. Kau kalau macam-macam ku sembelih kok hidup-hidup. Nah, dengan disembelih ini
maka insya Allah hewan itu tidak mati tersiksa. Jangan karena kambing masuk ke rumah, awas kau kambing, nanti ku balas sakit hatiku, ku sembelih kau pakai parang tumpul. Oh, tak boleh. Mentang-mentang kukunya panjang, ditusuknya leher ayam pakai kuku, haram dimakan. Kata Nabi, idza qaltaltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh-bunuh dengan baik, membunuh lalat, mengganggu tidur siang, pukul sekali pukul mati. Jangan karena marah ditangkap lalat, hari Senin cabut sayapnya satu, hari Selasa satu pula lagi. Setelah itu dilepaskan. Kasih tahu sama kawan-kawan kau yang lain, jangan datang lagi ke sini ya. Tak boleh menyiksa binatang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi kamu. Malaikat-malaikat di langit akan mendoakan kamu. Tidak boleh ada rasa benci. Benci hanya kepada setan, benci hanya kepada iblis. Kepada binatang pun kita ada kasih sayang. Ada zaman Nabi dulu diambilnya pisau, diasahnya di depan mata kambing. Di depan biji mata kambing tuh diasahnya pisau. Marah Nabi. Apa kata Nabi? Aturidu antumita mau taatin. Apakah kau mau menyiksa binatang ini berkali-kali? Jangan asah mata pisau di depan mata kambing. Ketakutan kambing. Itulah makanya mata kambing itu ditutup pakai telinganya panjang. Ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Seelok-eloknya sekali tarik putus. Putus. Ustaz Somad tuh teori aja tuh. Jangan-jangan dia tak pernah motong. Makanya nonton di YouTube. Kita tengok ya. Pernah tak Abdul Somad tuh motong bersama Juleha? Tulis di YouTube. www.youtube.com. Tulis di situ. Uas sembelih. Uas sembelih. Enter. Habis pula pakai. Oh, ada. Uas sembelih, sekali tarik uas sembelih kurban didampingi bersama Juleha. 150.000 yang sudah menonton, ditonton 2 tahun yang lalu. Sejak itu saya tak pernah motong lagi. Saya nih orangnya hati saya lembut, tak sampai hati saya nengok kambing itu mati. Kenapa Ustaz potong itu sapi kemarin? Itu untuk endorse saja. Wah, kamera sudah menyala, siap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sudah selesai. Saya nih orangnya tak berani memotong. Itulah wal awal wal akhir. Yang pertama dan terakhir. Sejak itu tak ada motong lagi. Tapi kalau kambing sudah dipotong, tak pula sampai hati kita tak menyelesaikannya. Nah, sembelih dengan baik. Tidak boleh binatang mati disetrum pakai listrik, mati. Tak boleh. Tak boleh binatang mati disemprot pakai air, diambil keran air, disumbatkan ke mulut kambing sapi, tak mati. Sekarang ada namanya daging gerobogan. Kenapa? Karena mereka mau menipu masyarakat, darahnya tak keluar, dagingnya jadi berat karena bercampur dengan darah dan air. Akhirnya dipotong, darahnya kena bakteri. Kalau disembelih bersama Juleha, darahnya keluar. Di dalam darah itulah bakteri-bakteri. Ada namanya medco. Apa namanya? Med sakit, ko sapi. Medco sakit sapi gilo. Penyakit dari Eropa, sapi gila. Ternyata penyakit sapi gila ini gara-gara sapinya tidak disembelih. Sapinya disetrum, sapinya disumbat air, mati. Dagingnya tak dicuci. Umat Islam dagingnya dicuci, darahnya bersih, dikasih limau jeruk nipis, dicuci bersih, dibakar, masak matang baru dimakan. Ini sapi tak dipotong, darahnya menggumpal-gumpal, dagingnya tak dicuci, bakterinya ada, diletakkan di atas api, bolak-balik kasih roti makan, barbecue. Bakteri, penyakit. Insya Allah ikuti ajaran Islam, maka kita akan sehat walafiat. Apa boleh buat? Yang lalu-lalu pernah makan ayam mati. Semua orang makan ayam mati. Suatu hari orang menelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam.
Bapak kenapa? Ini Pak Ustadz, ada kambing baru aja ditabrak mobil. Gimana nih Pak Ustadz? Boleh kami sembelih? Harus cepat sembelih, takut mati. Sembelih. Selesai itu handphonenya mati. Baru saya pikir, kambing siapa? Inilah jamaah nih kadang menjebak kita. Rupanya dia lewat di jalan, datang truk menabrak kambing. Kambingnya mau mati, cepat disembelih. Udah selamat, udah dimasak. Baru tahu kambingnya entah punya siapa. Pastikan dulu itu punya kawan, sahabat, tetangga. Telepon dia, bro, ini kambing kau mau mati, kalau tak selamatkan ini coba potonglah, kata dia. Nanti bagi, kau dapat 2 kilo, yang lain ke rumah. Oke. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, atas dosa-dosa kita yang lalu, tak ada yang bisa mengampunkan dosa kita kecuali banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa atfata ya jiradal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Enaknya bersolawat kalau rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Itu namanya solawat silent. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri nanti pesantren Bidayatul Ulum, masjid 40 kali 40 meter. Kira-kira Ustadz Somad dapat pahalanya nggak? Nampaknya warga Tunas Mudo tak setuju saya dapat pahala. Inilah yang diharapkan Ustadz Abdul Somad. Untuk apalah dia datang jauh-jauh ceramah dari Pekanbaru, semalam pergi pula ke Kerinci, dari Kerinci ke Merangin, habis itu tak kemana-mana dibawa Ustadz Ican, sampai hari ini ke Tunas Mudo yang isinya tua-tua. Yang tua ada, yang muda ada, yang bapak ada, yang ibu ada, bapak Babinsa ada, bapak Babin Kamtipmas ada, TNI Polri ada, anak-anak adik-adik BKPRMI ada. Semua yang hadir tak dapat disebutkan satu persatu. Maka kita bersama di Tunas Mudo, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Masalah kloternya siapa berangkat duluan itu memang rahasia Allah. Kalau Ustadz Abdul Somad pergi duluan, mau Bapak Ibu mendoakan Ustadz Somad? Tak usah banyak-banyak. Ustadz Somad hanya minta bacakan Al-Fatihah untuk almarhum Ustadz Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan bacakan sekarang. Membacakan Al-Fatihah untuk orang hidup boleh. Kalau bacakan Al-Fatihah untuk orang mati, pahalanya mengalir. Kalau bacakan Al-Fatihah untuk orang hidup, itu artinya bertawassul kepada Allah, berdoa dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Makanya Ibu, ya Allah, bibarokati suratil Fatihah, buat anakku kuat di pesantren, buat anakku mau terbuka pintu hatinya masuk pesantren, bukakan pintu hati suamiku supaya dia istiqomah iman Islam mau sholat, tutupkan hatinya jangan sampai berbini sekali lagi. Mana tahu ibu ketakutan dia dilarikan pelakor. Maka bacakan Al-Fatihah. Begitu juga Ustadz Somad tak minta doa banyak-banyak, Bu. Ustadz Somad tak minta doa banyak-banyak, Pak. Ustadz Somad cuma minta satu doa. Doakan Abdul Somad mati husnul
supaya mudah matinya. Mati. Jangan sampai berbuka atap tak mati-mati, dipukul pakai daun kelor tak mati-mati. Akhirnya jam 2 malam bininya bingung, diambilnya batang kelor, pup, mati. Dibisikkan la ilaha illallah, menggeleng la ilaha illallah, tak mau la ilaha illallah, orang gelem la ilaha, tak mau. Untunglah ada kawan akrabnya ingat, diambilnya handphone, dibukakannya, ditunjuknya, iki mas, iya. Penasaran yang lain, gambar apa yang kau tunjukkan tadi? Aku orang delok apa? Iku orang ketok gambar apa? Bala 6. Apa yang selalu kau pikirkan? Apa yang selalu kau tengok? Apa yang selalu kau dengar? Apa yang selalu kau renungkan? Itulah yang akan datang waktu sakaratul. Orang yang selalu bersolawat akan datang selawat. Orang yang selalu bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah yang akan terngiang-ngiang pas mau mati nanti. Maka mudah mengucapkan la ilaha. Tapi ada pula orang mau mati yang terngiang di telinganya waktu di ruang ICU di rumah sakit, bukan tahlil, bukan tasbih, bukan tahmid, bukan takbir, bukan istighfar, bukan salawat. Apa yang terngiang di telinganya? Datang pula dari telinga kanan, mati. Kalau mau husnul khotimah, kata Nabi, banyak-banyak bersedekah. La illallah Muhammad Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tunas muda ni doanya makbul. Minta jauh dari panas, mendung datang. Mendung tak berarti hujan, padahal sudah menetes, tak turun. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa ni makbul. Hai orang tunas muda yang hatinya bersih, yang doanya makbul, doakan anak Ustadz Somad supaya jadi penghafal Quran. Yang pertama namanya Mizyan Hazik Abdillah, yang kedua namanya Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Duanya anak laki-laki, tak punya anak perempuan. Waktu di ronsen di rumah sakit USG, selamat Ustadz, anaknya perempuan. Begitu lahir, kata bu dokter, anak saya ini laki-laki perempuan, kenapa laki-laki? Anak Ustadz pandai menyembunyikan sesuatu. Mau anak laki, mau anak perempuan, yang penting soleh, pula sudako. Mau anak laki, mau anak perempuan, yang penting suka sodako. Kita doakan anak kita kaya-kaya, sawitnya lebar, karet gotahnya luas, tanahnya sejauh mata memandang, tapi disodakohkannya untuk masjid pondok pesantren, mengalirlah pahalanya untuk ayah ibunya. Ini satu sak semen untuk almarhum ayah, ini batu bata untuk almarhum ama. Anaknya dapat, orang tuanya dapat, mengalir pahalanya. Ini sumur bor, anak yang bersedekah sumur bor, maka mengalir ke makam ayah emaknya. Pagi, petang, siang, dan malam anak santri berwudu, mandi, makan, minum, masak dapur. Maka tapi jangan pula semuanya sedekah sumur bor, banjir pesantren. Saya mau setelah tablik akbar di Tunas Mudo ini ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Bagaimana kemarin Ustadz Somad waktu datang ke Tunas Mudo? Oh, banyak pokok karet ditebang. Bukan itu. Bagaimana kemarin Ustadz Somad waktu tablik akbar ke Tunas Mudo? Masya Allah, 3 orang masuk paret. Bukan itu. Saya mau setelah Ustadz Somad datang ke Tunas Mudo, mengalirlah duit-duit infak wakaf sedekah. Akhirnya berdirilah masjid 40 kali 40. Akhirnya bisa sholat berjamaah. Semua yang hadir ini mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
anaknya soleh dan solehah, menjadi penghafal Quran mujahid fisabilillah. Yang belum jumpa jodoh dapat jodoh soleh baik-baik. Yang belum punya anak dikasih anak yang elok cantik rupawan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.